A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nasruddin dari PGMI 2D, akan membuat video yaitu analisis video yang disuruh buat UAS kajian IPA, yaitu yang pertama pendekatan ya. Di dalam video itu pendekatan apa yang digunakan dalam pembelajaran tersebut, yaitu saya cari-cari, ternyata pendekatan itu adalah pendekatan konseptual atau CTL. Kenapa saya memilih pendekatan itu? Karena merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi yang diajarkan di dunia nyata, itu di dunia nyatanya siswa sendiri, dan akan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan dalam kehidupan mereka sendiri sebagai anggota keluarga, sebagai masyarakat. Dalam konteks ini siswa mengerti apa yang dimaksud, apa makna belajar dalam lingkungan sendiri. Yang sebenarnya dalam pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting. Yang pertama, mengaitkan. Yang kedua, mengalami. Yang ketiga, menerapkan. Yang keempat, kerjasama. Dan yang kelima, mentransfer. Ya, mengaitkan itu ada mengaitkan antara satu sama lain, antara siswa dengan siswa lainnya. Terus mengalami ini siswa bisa mengalami situasi yang sedang dijalankan pada pembelajaran itu sendiri. Menerapkan itu menerapkan pelajaran, menerapkan apa yang diperintah, yang disuruh oleh guru sendiri. Terus kerjasama ini di situ kan ada pembagian kelompok. Dibagi kelompok, per kelompok itu kan untuk mengerjakan setiap tema ya. Terus mentransfer itu kan kita bertanya ke orang lain, itu dapat transferan ilmu sendiri. Nah, terus ini kata karakteristik pembelajaran CTL itu yang pertama kerjasama itu kan seperti kerja kelompok lah, saling menunjang satu sama lain, menyenangkan. Pembelajaran itu menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan bergairah, dengan semangat belajarnya. Terus pembelajaran terintegrasi, terus menggunakan berbagai sumber. Berbagai sumber itu kita bertanya ke masyarakat, ke lingkungan sekolah dan keluarga sendiri. Terus siswa lebih aktif, lebih aktif dalam berkomunikasi dengan satu sama lain, saling sharing dengan teman itu ya seperti menggunakan berbagai sumber lah itu. Siswa kritis, guru kreatif,
siswa kritis, siswa harus bisa bertanya kepada guru. Jadi guru itu harus bisa kreatif menjawab dengan tepat. Terus yang kedua kan video pembelajaran tersebut. Nah, video yang tadi pembelajaran tersebut sesuai dengan teori pembelajaran apa ya yang saya ambil, itu teori pembelajaran konstruktivistik. Apa sih itu konstruktivistik? Yaitu dalam pembelajaran pada dasarnya pengetahuan atau informasi di dalam masyarakat, di lingkungan sekitar dibangun oleh peserta didik sendiri. Sedikit demi sedikit, yang hasilnya akan diperoleh informasi secara utuh, secara penuh. Jadi tidak ada informasi abal-abal, informasi hoax gitu. Jadi informasi yang dibutuhkan sangat penting. Terus pengetahuan memberi makna melalui pengalaman yang nyata dan hanya bisa didapatkan dengan belajar bersama, dengan berkelompok, dengan sharing dengan teman, memberi informasi kepada rekan. Dengan teori ini siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan yang baik untuk kedepannya sendiri. Terus dalam video itu kan pembelajaran tersebut menggunakan model pembelajaran apa sih? Nah, di sini saya mengambil dari model pembelajaran the social system. Sistem sosial itu apa sih? Sistem sosial itu model pembelajaran dituntut atau untuk bisa mengungkapkan fakta. Jadi siswa itu harus bisa mengungkapkan fakta, mengungkapkan yang sebenarnya ada di dalam lingkungan itu sendiri, yang akurat, fakta yang akurat tentang pengaruhnya kepada pendidik, peserta didik, masyarakat, dan yang lainnya saat aktivitas pembelajaran sendiri. Jadi kenapa saya memilih model sistem sosial? Karena dalam video itu kan ada bertanya kepada teman, itu kan sosial. Memberi masukan itu sosial. Jadi memberi masukan, memberi dorongan kepada teman, mengetahui lingkungan sekitar, kerusakan lingkungan itu apa, makhluk hidup apa itu. Jadi bisa sosial. Terus yang terakhir, soal terakhir kan dalam video pembelajaran analisis kelebihan dalam video itu saya acungi jempol, karena di dalam video itu peserta didik itu bisa kritis, bisa mengikuti pelajaran dengan semaksimal mungkin, bisa memberi peluang kepada teman-temannya untuk bisa mengungkapkan
pendapatnya. Itu banyak sekali. Terus kekurangannya itu aslinya nggak ada kekurangannya, tapi kurang dalam informasi yang semestinya, seperti informasi tentang makhluk hidup atau itu gimana itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.